Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir hari ini. Kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi ada 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kalian bisa menggunakan cara substitusi langsung. Nah, cara ini digunakan untuk menentukan nilai limit jika hasil substitusinya bukan bentuk tak tentu atau 0/0. Nah, digunakan untuk menentukan nilai limit fx per gx untuk x menuju a jika x sama dengan a merupakan anggota domain fungsi fx. Jadi dia harus domain fungsi fx untuk bisa menggunakan cara substitusi langsung. Oke, ini contohnya. Kalian diminta menentukan nilai dari limit sin x per sin x ditambah cos x untuk x menuju 0. Nah, caranya tinggal diganti x pada fungsi ini dengan 0. Nanti kalian peroleh sin 0 per, ini ganti juga sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 nilainya 0 per sin 0, 0 kemudian cos 0 itu 1. Jadinya kan 0 per 1. 0 per 1 nilainya 0. Oke, kalau 1 per 0 baru tak terdefinisi ya. Jadi kalau 0 per 1 itu nilainya 0. Oke, selanjutnya ini cara yang kedua, cara pemfaktoran. Jika hasil substitusi berupa bentuk tak tentu, harus dilakukan penyederhanaan terhadap fungsi trigonometri. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fx per gx untuk x menuju a jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebut bernilai 0. Oke, ini contohnya. Tentukan nilai limit dari fungsi 1 dikurangi tan x per sin x dikurangi cos x untuk x menuju pi per 4. Nah, di cara memfaktorkan inilah kalian akan banyak menggunakan identitas fungsi trigonometri. Nah, ini salah satu contohnya. Tan x nih, untuk penyelesaiannya, kalau kalian substitusi kan peroleh 0 per 0 nih. Nah, jadi kita harus gunakan cara memfaktorkan. Nah, ini identitas yang paling sederhana adalah fungsi pembandingan. Tan x itu ya, identitasnya adalah sin x per cos x. Dari sana nih, ini kan pecahan sin x per cos x. Ingat lagi secara aljabar, untuk mengurangkan suatu pecahan kalian perlu menyamakan penyebut. Ini penyebutnya 1. Jadi kita samakan dulu. Dia jadinya cos x per cos x. Nah, setelah itu, nah, ini kan kalau kalian kurangkan, dia hasilnya jadinya cos x dikurangi sin x. Nah, agar bisa disederhanakan dengan bagian penyebutnya, si sin x dikurangi cos x, kita keluarkan negatifnya di sini. Negatifnya keluar, berarti sisanya sin x dikurangi cos x. Per, kalau sudah penyebutnya sama kan boleh ditulis satu kali. Nah, kita tulis cos x saja. Kali, ini kan dia sin x dikurangi cos x per 1. Agar jadi perkalian, kan dibalik dia, makanya jadi 1 per sin x dikurangi cos x. Nah, setelah itu kalian bisa sederhanakan, bisa hilangkan bagian sin x dikurangi cos x. Sehingga sisanya itu hanya limit min 1 per cos x untuk x menuju pi per 4. Setelah itu kalian substitusi. X-nya ganti X-nya dengan pi per 4. Nah, cos pi per 4 itu nilainya kan akar 2 per 2. Kalau setelah kalian rasionalkan, nanti kalian akan peroleh nilainya adalah min akar 2. Negatif akar 2. Oke, ini cara yang terakhir dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ini digunakan jika hasil substitusi diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Ubah fungsi trigonometri agar memuat bentuk x per sin x per x, x per tan x atau tan x per x, agar sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat digunakan. Ini contohnya. Tentukan nilai limit x
limit 8x per sin 2x untuk x menuju 0. Penyelesaiannya kalian ganti, kalau dengan cara substitusi kalian peroleh hasilnya nih 0 per 0 ya. Nah, sekarang kita gunakan limit sifat-sifat limit fungsi trigonometrinya. Nah, ini lihat triknya di pengerjaannya. Kalian hanya bisa mengubah di bagian yang tidak ada fungsi trigonometri. Maksudnya yang bisa diubah itu adalah di bagian yang tidak ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Lihat, di sini kan di bagian pembilangnya hanya 8x, sementara sin 2x-nya ini kan dia 2x, ini nggak bisa kalian apa-apain. Yang bisa kita ubah adalah di bagian atas. Tips selanjutnya adalah bagian 2x ini harus sama dengan yang di atas. Nah, itu yang akan bernilai 1. Makanya nih, ini kan biar jadi 2x yang di bagian atas. Itu bisa kita ubah jadi 8x itu kan bisa dinyatakan sebagai 4 kali 2x. Biar jadi 8x kan, makanya 4-nya kita keluarin, ini sisa 2x. Nah, 2x per sin 2x inilah yang bernilai 1. Sehingga, maksudnya limit 2x per 2x, limit 2x per sin 2x untuk x menuju 0, itu yang bernilai 1. Sehingga ini kalian tinggal keluarin kan menurut sifat yang pertama, sifat yang ketiga tadi di limit fungsi yang sebelumnya kan jadinya 4 kali limit 2x per sin 2x untuk x menuju 0. Nah, makanya jadinya 4 kali 1, 4 kali 1 4. Nah, kayak gitu. Nah, itu saja materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa.